Filsafat abad ke-20 membawa kita dalam corak filsafat yang lebih berwarna dibandingkan era sebelumnya. Secara periodis, filsafat abad ke-20 dimulai pasca filsafat modern. Pada masa inilah pergeseran gaya filsafat dapat ditangkap secara jelas. Salah satu faktor utamanya adalah gejolak realitas di kala itu yang mengekspos besar-besaran dalam Perang Dunia. Industrialisasi manusia di Barat terjadi secara revolusioner dan turut memegang andil dalam filsafat abad ke-20. Kasus ini membangun para filsuf akan fenomena real yang dialami. Immanuel Levinas adalah seorang pemikir postmodern yang cukup terkenal pada abad ke-20 khususnya dalam bidang etika. Pemikiran Levinas sangatlah menyentuh unsur-unsur esensial dari kehidupan manusia. Walaupun konsep etikanya bercorak metafisik, namun pemikirannya tentang etika, khususnya konsep tanggung jawab, sangat radikal dan menyentuh realitas hidup harian manusia. Suatu faktinisitas umum menyatakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang lain. Manusia menjadi manusia sejauh dia mengakui bahwa dirinya selalu ada dalam relasi dengan yang lain. Dalam relasi itu, manusia harus menerima orang lain dengan baik, bukan justru menguasai hidupnya, menindas, menganiaya, maupun membunuh, melainkan harus memelihara kehidupannya. Immanuel Levinas memberikan suatu sikap moral ketika manusia berjumpa secara konkret dengan orang lain, yakni sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab atas orang lain itulah yang membuat dia sungguh-sungguh bereksistensi sebagai manusia. Apabila dikaji, dianalisis secara kritis, konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Levinas sangatlah memberi inspirasi bagi pembentukan sikap seseorang ketika berelasi dengan orang lain. Salah satu kecenderungan buruk manusia dewasa ini adalah menggunakan kehadiran orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya sendiri. Begitupun sikap tanggung jawab biasanya dilakukan seseorang karena ada dorongan untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Misalnya dalam bidang pendidikan, sering ditemukan bahwa guru melakukan tanggung jawabnya terhadap peserta didiknya karena ada dorongan lain, seperti pemenuhan jumlah jam, demi aturan, adanya tuntutan kepala sekolah, atau demi tunjangan sertifikasi guru, atau bahkan demi imbalan atau jasa tertentu. Tanggung jawab seperti ini justru menjadikan orang lain atau peserta didik sebagai pelengkap diri saja. Artinya tanggung jawab terhadap siswa muncul karena ada dorongan pemenuhan kebutuhan saya sebagai guru. Realitas seperti ini mengobjektifikasi peserta didik karena menggunakan kehadiran peserta didik hanya untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkannya. Levinas mendobrak kekeliruan tanggung jawab seperti itu. Bagi Levinas, tanggung jawab itu sifatnya selalu asimetris, melalui aturan yang ada, konkret, dan melampaui kebebasan manusia. Bahkan kehadiran orang lain yang justru mewajibkan seseorang untuk bersikap tanggung jawab terhadap sesama. Dengan kata lain, konsep etika tanggung jawab sangatlah inspiratif bagi tindakan etnis seseorang. Pemikiran filosofis Levinas mempunyai 3 unsur utama, yakni inspirasi dari tradisi Yahudi, seluruh sejarah filsafat Barat, dan pendekatan fenomenologis. Aliran filsafat Levinas dikenal sebagai konstruktivisme. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilakukan dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan atau pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mengetahui pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Episteme dan filsafat Hannah Arendt, The Human Condition, dan dalam beberapa isai yang dikumpulkan di antara masa lalu dan masa depan, Between Past and Future. Tahun 1961, Arendt mengartikulasikan konsepsi modernitas yang cukup negatif. Dalam tulisan-tulisan ini, Arendt terutama prihatin dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tradisi, agama, dan otoritas
Hannah Arendt menawarkan sejumlah saran yang mencerahkan sehubungan dengan sumber daya yang zaman modern masih dapat berikan untuk menjawab pertanyaan tentang makna, identitas, dan nilai. Hannah Arendt mengidentifikasi dua tahap utama dalam munculnya modernitas. Pertama, pada abad ke-16 ke-19, berhubungan dengan keterasingan dunia dan kebangkitan sosial. Yang kedua, pada awal abad ke-20, yaitu berkaitan dengan keterasingan bumi dan kemenangan laporan hewan. Bagi Hannah Arendt, modernitas dicirikan oleh hilangnya dunia, yang diartikannya adalah pembatasan atau penghapusan ruang publik atas tindakan dan ucapan yang mendukung dunia introspeksi pribadi dan pengejaran kepentingan pribadi secara privat. Hannah Arendt mengidentifikasi sejumlah penyebab, yaitu penemuan Amerika dan penyusunan bumi yang sesuai, gelombang pengambil alihan dimulai selama reformasi, penemuan teleskop yang menantang kecukupan indera, kebangkitan sains dan filsafat modern, dan selanjutnya tentang konsepsi manusia sebagai bagian dari proses alam dan sejarah, dan perluasan ranah ekonomi, produksi dan akumulasi kekayaan sosial. Visi modernitas Hannah Arendt, sebuah visi yang pada pandangan pertama tampak sangat kejam dan tidak dapat ditebus. Akan tetapi, patut ditegaskan penilaian negatif Arendt tentang modernitas dibentuk oleh pengalamannya totalitarianisme di abad ke-20, dan karyanya memberikan sejumlah wawasan penting yang dapat membantu mengatasi fitur-fitur bermasalah tertentu dari zaman modern. Maurice Merleau-Ponty lahir pada tanggal 14 Maret 1908 di Rochefort, meninggal pada tanggal 3 Mei 1661 di Paris. Maurice Merleau-Ponty adalah seorang filsuf dan fenomenologi kesadaran pada abad 20. Pemikiran Ponty terbagi menjadi tiga, yaitu fenomenologi sebagai metode, tubuh dan persepsi, dan juga ambiguitas etre au monde. Yang pertama, fenomenologi sebagai metode. Ponty berangkat dari intensionalitas Husserl yang menunjukkan hubungan antara kesadaran dengan objek. Pada Ponty, ia berupaya untuk melukiskan kaitan subjek dengan dunianya. Subjek dengan dunia bersifat prarefleksif, artinya mendahului segala refleksif dan kesadaran yang akan sangat berhubungan dengan taraf eksistensi. Fenomenologi Husserl juga diikuti oleh Merleau-Ponty, namun demikian ada beberapa perbedaan dasar ya. Dan perbedaan itu terletak pada pendirian tentang intensionalitas dan reduksi fenomenologis. Menurut Merleau-Ponty, intensionalitas dipahami sebagai relasi ontologis pada taraf eksistensial, yaitu menyangkut totalitas secara berada manusia di dunianya. Sementara Husserl menempatkan intensionalitas pada pengenalan epistemologi. Yang kedua, tubuh dan persepsi. Persepsi oleh Ponty diartikan meliputi seluruh hubungan kita dengan dunia, khususnya pada taraf indrawi. Persepsi adalah jalan masuk kepada kebenaran, karena itu persepsi memiliki prioritas terhadap rasio. Beberapa persepsi atau mengamati sama dengan percaya pada dunia. Manusia dapat dilukiskan sebagai berada dalam dunia, dan persepsi adalah relasi asli kita dengan dunia. Menurut Merleau-Ponty, persepsi merupakan suatu intensi dari seluruh ada kita, yaitu suatu cara mengada yang terletak dalam dunia pra-objektif yang disebut dengan etre au monde. Dengan memahami persepsi sebagai intensi dari seluruh cara mengada kita di dunia ini, tubuh kita dipahami sebagai tubuh subjek dan bukan tubuh objek atau badan. Manusia bertubuh adalah cara mengadanya di dunia. Tubuh itu milikku, merupakan bagian dari eksistensiku sendiri. Tubuh milikku kuhayati karena itu aku mendunia. Tentang hubungan persepsi dengan tubuh, Merleau-Ponty menggunakan sebuah ilustrasi tangan kaki hantu. Suatu gejala aneh yang dialami oleh seorang pasien yang tangan dan kakinya diamputasi, tapi tetap merasakan adanya penginderaan pada bagian yang telah diamputasi itu. Yang ketiga, ambiguitas etre au monde.
konsep ambiguitas dituangkan dalam bukunya Philosophy the Ambiguity. Dunia di mana kita hidup atau realitas yang kita alami tidak pernah dapat direduksi kepada satu arti saja. Conte mengungkapkan bahwa kebenaran tidak pernah definitif dan absolut. Berfilsafat adalah bertanya. Filsafat bukanlah orang yang tahu, melainkan orang yang sebenarnya tidak tahu dan ingin mencari tahu. Menurut Merleau-Ponty, Entreau Monde sebagai cara menghadapi di dunia mengandung paradoks. Paradoks ini terlihat dari pertautan antara ensoi sebagai benda dan forsoi sebagai kesadaran murni yang terjadi secara dialektis. Untuk menjelaskan hal ini, Merleau-Ponty menggunakan sebuah ilustrasi tentang tubuh yang mengalami penginderaan ganda. Jika aku menyentuh tangan kananku dengan tangan kiriku, maka tangan kananku bertindak sebagai pihak yang disentuh atau sebagai objek, sedang tangan kiriku sebagai yang menyentuh atau subjek. Tetapi jika keduanya kusilakan bersamaan, hal itu tidak berarti telah terjadi dua penginderaan yang terjadi bersamaan karena persepsiku terhadap dua objek yang berdampingan, melainkan suatu ambiguitas. Kedua tangan berperan sebagai yang disentuh dan menyentuh secara bergantian. Pada suatu saat tangan yang satu merupakan ensoi dan pada saat yang lain forsoi. Dengan demikian, tubuh yang merupakan cara menghadapi dunia ini merupakan perpaduan antara ensoi dan forsoi. Tubuh merupakan kehadiran subjek di dunia.